Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas efek kekalahan Kaido di alur Wano akan mengubah dunia dan kekacauan yang semakin besar. Nah, di One Piece chapter 1049 lalu, Kaido mendapatkan serangan telak dari Luffy hingga Kaido tak sadarkan diri. Dan di sela-sela itu memperlihatkan flashback saat Kaido masih kecil. Ada kemungkinan kekalahan Kaido bakal berdampak besar pada dunia One Piece, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kira-kira apa saja pengaruh kekalahan salah satu Yonko ini pada pertualangan Luffy di masa depan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Salah satu yang paling jelas tentu saja hubungan dengan wilayah kekuasaan Kaido sebagai Yonko. Selain Wano, Kaido tentu saja menguasai beberapa wilayah lain di dunia baru. Salah satunya sempat diperlihatkan saat sebelum time skip, yaitu ketika distrik berusaha memancing amarah Kaido dengan menyerang wilayah kekuasaannya. Kalau Kaido akhirnya dikalahkan dan kelompok Kaido bubar, bukan cuma Wano yang bebas, bakal banyak pulau di dunia baru yang akan terlepas juga dari cengkraman Kaido. Seperti saat Shirohige terbunuh, hal ini dapat menyebabkan banyak pulau di dunia baru yang terancam oleh serangan sekelompok bajak laut yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan tersebut. Namun, bisa jadi juga ada beberapa pulau atau wilayah masih dalam cengkeraman Kaido karena status Kaido hanya kalah tidak mati seperti Shirohige. Kekosongan kekuasaan 2 dari 4 kaisar laut ini juga bakal berdampak besar pada keseimbangan dunia. Di dunia One Piece, selama ini kita mengenal ada 3 kekuasaan besar yang menciptakan keseimbangan kekuasaan, yaitu Angkatan Laut, Shichibukai, dan juga Yonko. Namun belum lama ini pihak pemerintah dunia memutuskan untuk membubarkan Shichibukai, selain membuat banyak kerugian di berbagai kerajaan yang menjadi pertimbangan pemerintah dunia karena mereka percaya diri dengan kehadiran senjata spesial Science Group atau SSG yang dipimpin oleh Vegapunk. Kalau hilangnya Shichibukai ini nantinya ditambah juga dengan lenyapnya kekuasaan Yonko, bisa-bisa lautan dunia baru kembali kacau karena keseimbangan yang dulunya terjaga jadi semakin goyah. Bajak laut kelas 3 mulai mencari kekuasaan di dunia baru tanpa kenal takut lagi. Jika nakama masih ingat, sewaktu Shirohige tewas saja, banyak pulau di dunia baru yang diserang oleh bajak laut kelas 3 karena tidak ada bajak laut Shirohige lagi yang melindunginya. Sampai akhirnya wilayah tersebut diklaim oleh Tid sebagai wilayahnya. Nah, bayangkan jika Kaido dan mungkin juga Big Mom lenyap dari kursi Yonko, bisa-bisa semakin banyak kekacauan yang terjadi di dunia baru akibat tidak adanya kekuatan yang menjaga keseimbangan tersebut. Luffy yang tidak berminat menjadi penguasa tentu tidak akan langsung menyadari kekacauan ini. Jadi, untuk sementara waktu, kemungkinan besar lautan dunia baru akan mengalami berbagai insiden besar di berbagai wilayah. Mengingat Akagami tampaknya mengutamakan keseimbangan dunia, apakah ini bakal menjadi pemicu Akagami untuk mulai bergerak? Salah satu hal terpenting di setiap akhir pertualangan besar Luffy tentu saja adalah kenaikan bounty mereka seperti saat di Whole Cake Island, yang membuat Luffy bisa mendapatkan bounty 1 miliar berry dan disusul krunya yang juga ikut mendapatkan kenaikan bounty. Nah, di alur Wano ini menariknya kemungkinan besar tidak cuma kelompok topi jerami saja yang akan mendapatkan kenaikan bounty, tapi juga berbagai pihak yang ikut terlibat di sana, seperti bajak laut Kid, Trafalgar Law, dan bisa jadi juga Yamato. Mengingat Luffy yang mengalahkan Kaido, maka Luffy lagi-lagi akan mendapatkan kenaikan bounty yang cukup fantastis. Begitu pula Kid dan Law akan mendapatkan kenaikan nilai buronan yang besar juga setelah mengalahkan Big Mom. Kenaikan bounty mereka setelah mengalahkan 2 Yonko akan cukup menggemparkan seluruh dunia.
Di Alur Wano telah mengungkap jika produsen batu laut terbesar atau bahkan satu-satunya ternyata adalah negeri Wano. Kalau nakama lupa, kedatangan CP0 menemui Orochi untuk bernegosiasi demi mendapatkan supplier batu laut lagi. Dan Basil Hawkins dulu sempat mengatakan di One Piece chapter 524 bahwa batu laut yang kini tersebar di seluruh dunia berasal dari Wano. Dan banyak penduduk Wano yang sanggup mengolah batu laut. Sehingga transaksi pemerintah dunia dengan Orochi yang selama ini melalui Doflamingo kemungkinan besar juga termasuk perdagangan hasil olahan batu laut ini. Jadi tidak heran jika Angkatan Laut memiliki berbagai variasi persenjataan batu laut. Sayangnya, begitu Kaido kalah dan negeri Wano terbebas, pemerintah dunia bakal kehilangan penyedia terbesar senjata dan batu laut mereka. Jadi tak heran pemerintah dunia sempat mendesak Angkatan Laut untuk mencengkeram Wano jika Kaido ditaklukkan. Berhubung hampir pasti upaya pemerintah dunia ini bakal gagal, besar kemungkinan kekuatan Angkatan Laut akan mulai melemah. Apa yang dilakukan Luffy ini hampir pasti bakal membuatnya tidak lagi dianggap remeh oleh pemerintah dunia. Apalagi Gorosei tahu betul seperti apa potensi buah iblis milik Luffy yang sudah bangkit. Selain karena Luffy berhasil mengalahkan Kaido yang bisa dibilang adalah salah satu bajak laut terkuat di dunia saat ini, Luffy juga berhasil membangkitkan kemampuan buah iblis yang paling merepotkan di mata Gorosei. Potensi bahaya yang dimiliki Luffy saat ini tentu bakal sangat tinggi dibandingkan bajak laut lain. Bukan tidak mungkin bounty Luffy nantinya bakal naik pesat dan melebihi Kaido saat ini. Berhubung bounty Kaido saat ini adalah bounty tertinggi di antara bajak laut yang masih hidup, ini berarti besar kemungkinan Luffy bakal jadi bajak laut yang paling diburu oleh pemerintah dunia dengan nilai buronan tertinggi saat ini. Oke, itulah pembahasan kita kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.